Selamat sore semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner, ya di Foodies. Nah, sore hari ini sebenarnya narasumbernya juga cukup cukup besar kalibernya, walah. Kita coba panggil dulu ya narasumber kita sore hari ini, Mas Ahmad. Sementara itu aku teman-teman boleh dada-dada dulu, boleh silaturahmi juga, nyiapin catatan juga monggo. Asal pengen ngingetin lagi, nggak bosan-bosan yang ngingetin. Buat yang hari ini nanti mau nanya ke narasumber itu bisa pakai kolom Q&A di bawah ya, yang ada tanda tanya itu gitu. Jadi bisa lebih terfokus, dan biasanya nanti sebelum kita cukupkan IG live-nya, nanti akan aku coba bacain. Halo, selamat sore. Sore Sarita, apa kabar? Bahagia dan baik selalu, sehat selalu. Ini pemandangan belakangnya cukup hijau nih ya. Iya, sengaja memang pengen cari suasana baru karena ini, aku ini dari buat teman-teman juga nih ya. Ini aku dari Jalan Dago nomor 70 Foodies Campus, sekaligus kantor barunya Foodies. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di Bandung, bolehlah kapan-kapan berkunjung. Tapi memang belum 100% accomplish ya untuk bangunannya gitu. Tapi teman-teman, you are very welcome sih kalau misalnya mau datang. Tapi nanti ke depannya kita juga akan ada ekosistem di sini, dan ada juga co-working space. Selain nanti akan ada Foodies Campus ya, kelas online-nya nanti sekolah bisnis kuliner. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya mau kepoin apa itu sekolah bisnis kuliner, bisa langsung ke www.sekolahkuliner.com. Oke, tanpa berlama-lama, sayang waktunya nanti habis, ada sharing dari Mas Ahmad. Gitu. Nah, langsung aja. Nah, buat teman-teman, seperti tadi kata saya, nanti kalau yang mau mau bertanya ke Mas Ahmad itu boleh, tapi di kolom Q&A yang ada di bawah yang ada tanda tanyanya. Jadi biar lebih terfokus. Ini pada masuk silakan, tapi ini sementara komennya aku off dulu biar lebih enak ngobrolnya. Nah, oke, mungkin pertama-tama walaupun mungkin udah banyak yang tahu, cuma kan pastinya teman-teman di sini bisa jadi ada yang baru pertama kali nih join di IG Live-nya Foodies. Nah, mungkin kenalan dulu secara singkat kali ya, Mas Ahmad ini siapa sebetulnya? Saya Ahmad Saiful. Saya Ahmad Saiful ya gitu. Secara formal dan day to day, saya consumer goods profesional gitu ya. Saya bekerja di salah satu consumer goods terbesar di Indonesia, di dunia gitu ya. Global. Di global gitu ya, dengan saya so far hampir 18 tahun pengalaman, dengan 5 tahun diantaranya di Inggris dan Singapura. Nah, itu dalam konteks formal. Dalam konteks lain, saya juga praktisi dan investor bisnis kuliner gitu ya. Jadi adalah beberapa usaha kecil gitu ya di dunia kuliner, dan juga investor di bisnis kuliner. Dan satu lagi, saya joining forces bersama Foodies untuk membantu uplift pengetahuan atau knowledge dari teman-teman UMKM lah gitu ya. Jadi saya juga board of curriculum di Foodies, bantu-bantu untuk sumbang saran, sumbang ide, sumbang artikel juga gitu ya dari waktu ke waktu, meskipun nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan membantu teman-teman foodpreneurs Ya, gitu. oke. Cerita singkatnya begitu tadi. Siap, memberikan kontribusi dan mungkin perspektif baru terkait dunia global kali ya untuk teman-teman Ya. foodpreneur. Oke, nah sesuai tema kita hari ini kan kita lagi mau bahas tentang 7 karakter pebisnis yang disukai investor. Ini sebetulnya masih dalam rangkaian funding and investment ya. Itu kalau kemarin-kemarin kan minggu lalu kita punya Mas Yusak, kemarin juga sempat ada Mas Danis. Nah, hari ini mungkin banyak sharing tentang karakter pebisnis yang disukai investor. Karena kan Mas Ahmad ini investor juga ya. Jadi harusnya sih kita bakal tanya-tanya lah sebetulnya karakter pebisnis yang kayak apa sih sebetulnya yang disukai oleh investor. Nah, mungkin bisa sharing kali ya Mas Ahmad dari satu dulu deh. Dari 1 sampai 3 dulu.
Silakan. 1 sampai 3. Oke, seperti biasa sebelum saya masuk 1 sampai 3 konten, saya kasih konteks gitu kan ya. Siap. Kalau dari judulnya, karakter pebisnis yang disukai investor, kita bisa tahu bahwa hal-hal yang akan dibicarakan kemungkinan bersifat subjektif gitu ya. Kenapa subjektif? Karena yang satu orang sukai belum tentu orang lain sukai ya. Yang satu orang cocok bekerja dengan tipe orang tertentu belum tentu orang lain cocok gitu. Jadi perlu diperhatikan ada faktor subjektivitas gitu ya. Ya. Dan sifat-sifatnya atau apa namanya karakter-karakternya kalau kita mau tulis ya banyak gitu. Pasti sifat-sifat atau karakter yang baik ya. Ya bisa juga rajin, tidak sombong, rajin menabung, ya, macam-macam itu juga sifat-sifat yang baik. Cuman saya coba saya coba summary-kan ke dalam 7 hal ya yang relevan dari satu pengalaman saya sendiri dan juga hal-hal yang relevan ketika berada di 2 posisi ya. Ini saya ada di 2 posisi, pernah di 2 posisi. Posisi menginvest, posisi mau diinvest. Minta. Gitu ya. Jadi minta. Ya, posisi mau invest atau purpose, ya betul. Nah, 7 hal ini saya kebetulan lah ya, awalannya P gitu ya. Jadi saya sebutnya 7P. 7P, siap. 7P karakter bisnis yang disukai investor gitu ya. Mudah-mudahan konteks ini membantu. Jadi apa yang harus dilengkapi ketika kita berinteraksi dengan investor, baik dalam posisi kebanyakan mungkin posisi mau diinvest atau sudah diinvest gitu ya. Oke, nah itu konteksnya. Saya mulai dengan yang pertama dulu gitu ya. Dan ini dalam banyak diskusi ini yang nomor 1 ini akan selalu berulang. Ya. Karakter pertama yang disukai investor untuk setiap bisnis adalah bisnis atau owner atau orang yang purposeful. Itu. Ketika kita mulai bisnis gitu ya, yang pertama dilihat adalah niat dan motivasinya berbisnis, gitu kan ya. Ini bisnis ini purposeful nggak gitu. Artinya apa sih? Ketika kita berbisnis dalam jangka panjang, yang dilihat itu kan bukan sekedar oh kira-kira menguntungkan atau enggak ya. Semua bisnis yang presentasi kepada investor, oh ini potensinya bagus, marketnya bagus, proyeksi laba ruginya bagus, itu kan semua asumsi. Nggak ada yang fakta itu. Faktanya mungkin asumsi-asumsi growth gitu ya, angka-angka pertumbuhan, itu angka, tapi bukan fakta. Semuanya itu proyeksi ke depan, ya kan? Nah, yang menjadi fundamental pertama adalah purposeful. Ketika teman-teman, saya di IG Live sebelumnya membahas hal-hal yang harus ada di pitch deck gitu ya. Ketika kita berdiskusi dengan calon investor atau mengajukan proposal formalnya dalam bentuk pitch deck, yang pertama dilihat selain produknya, masalah apa sih yang Bapak Ibu atau Anda tawarkan untuk dipecahkan melalui bisnis kulinernya? What problem are you trying to solve? Gitu ya. Dan niat berbisnisnya apa? Gitu. Karena tidak semua orang, tentu investor pertama yang akan dilihat, bukan pertama ya, salah satu yang akan dilihat adalah apakah bisnis ini potensial atau enggak, akan memberikan return yang baik atau enggak. Tapi jangan salah, banyak investor yang juga sangat dia tuh invest karena purpose juga. Misalnya nih, dia pengen membantu livelihood atau tingkat perekonomian ibu rumah tangga, gitu ya. Dan kebetulan bisnis kulinernya membantu di dalam hal itu, atau membuka lapangan pekerjaan yang baru, atau tujuan-tujuan yang lebih dari sekedar profit. Nah, tapi kuncinya satu di sini, tidak boleh dibuat-buat. Ketulusan itu tidak ketahuan lah gitu ya. Oh saya punya, tapi pas begitu jalanin bisnisnya ternyata bukan ke situ arahnya. Jadi satu yang paling penting dalam situ adalah purposeful. Nah, di purposeful juga termasuk integritas gitu ya. Integritas itu apa? Jadi kalau dari awal kita pikir ada masalah misalnya gini ya, pajak, perizinan gitu ya. Semua perizinan ketika kita membuat usaha, misalnya warung atau restoran izin kepada pihak terkait gitu ya di lokalnya, pasang misalnya
spanduk, bayar pajak, itu menurut saya tidak boleh apa namanya, tidak boleh terkompromis. Ketika kita mulai tidak jujur dalam bisnis dari hal-hal yang kecil, percayalah itu akan menjadi hal yang besar di kemudian hari. Oh, nggak apa-apa lah kita pasang spanduk, aturannya harus bayar, nggak apa-apa deh di sini kita. Jangan pernah melakukan itu. Nah, integritas juga bagian dari purposeful. Nanti mulai satu, wah cash flow lagi susah nih, PB1-nya atau pajak restorannya, jangan, penjualannya jangan dilaporkan sekian deh, biar kita bayar pajaknya jangan terlalu besar, sayang uangnya. Nah, itu juga bagian dari purposeful. Nah, sebagai investor yang ingin dalam bisnis yang bertanggung jawab dan jangka panjang, niat, motivasi, integritas, ya, itu bagian dari purposeful bisnis. Jadi kalau saya pertama kali misalnya menerima proposal atau diskusi, yang pertama saya tanyakan kenapa pengen mulai bisnis ini. Jadi saya nanti akan tes juga misalnya rasanya, riset marketnya akan dites, akan saya tanya, tapi itu belakangan. Pertanyaan pertama yang saya selalu lontarkan adalah kenapa memulai bisnis ini. Gitu. Ya, ya. Itu yang pertama, Sarita. Oke, nah sedikit diulang ya. Berarti yang pertama itu kalimat P-nya itu ada purposeful, yaitu adalah niat dan motivasi berbisnis, atau mungkin paling gampangnya kalimatnya tujuan bikin bisnisnya mau ngapain selain dapat untung ya. Selain Betul. itu ya. Gitu. Jadi apa atau ada juga problem yang mau di-solving-nya apa. Karena memang banyak juga investor yang karena purpose dari bisnisnya justru jadinya mau invest, walaupun tentunya pengen ada profitnya juga, tapi ini penting karena termasuk di dalamnya juga integritas. Jadi purposeful itu ada niat, motivasi, dan integritas. Oke, Ya. kita masuk ke poin kedua. Poin kedua, nah kalau kita udah purposeful, baru saya masuk ke faktor lain. Bisnis kuliner yang mungkin apa namanya, karakter yang disukai investor adalah foundernya, orang-orangnya passionate about the product. Ya, P keduanya adalah passionate. Passionate. Passionate about the product. Artinya apa? Jadi mereka percaya produknya itu memang unggul, sepenuh hati gitu ya, tahu keunggulannya dibandingkan dengan produk kompetitor, tahu persis gimana cara buatnya, tahu persis keunggulannya dan kelemahannya juga gitu ya. Karena kan tidak mungkin kita membuat produk kuliner selalu lebih unggul dari yang lain. Karena ada batas harga gitu ya. Kalau kita bisa bikin produk dengan terbaik bisa jadi, tapi harganya sangat mahal. Pertanyaannya, adakah marketnya gitu kan ya. Yang kedua, jadi pertama tadi poinnya adalah tahu keunggulan produknya, tahu cara bikinnya, dan benar-benar passionate. Passionate itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Sepenuh hati. Sepenuh hati gitu sama produknya, benar-benar senang. Kalau bubur ayam dia ngulik bener bubur ayam yang paling enak itu gimana, dia udah coba sana kemari resepnya. Kalau dia bikin misalnya burger atau bubur kacang, dia udah benar-benar tes, dia bandingkan. Jadi benar-benar percaya bahwa produknya ini adalah sesuatu yang unggul, termasuk mengetahui kelemahannya juga ya, karena kan tidak selalu produk itu memiliki keunggulan. Yang kedua, itu fokus terhadap konsumen gitu ya. Jadi kalau misalnya enak, itu bukan enak selera sendiri, ya. Karena kan ada bias, enak selera sendiri atau enak keluarga sendiri. Konsumen itu dia benar-benar menganggap enggak bahwa produknya itu memenuhi keinginan mereka. Nah, di sini marketing mix masuk ya, termasuk harganya gitu ya. Bisa jadi orang bilang enak, begitu tahu harganya bubur kacang, satu mangkoknya berapa? 50.000. Dia orang mikir-mikir juga, enak sih, cuman apakah saya mau spend 50.000? Belum tentu gitu. Jadi consumer focus, kombinasi antara produknya itu sendiri dengan nanti masuk dengan harga, dijual di mana, dan macam-macam. Jadi variabel keduanya consumer focus. Dan yang terakhir, kalau owner dari bisnis itu passionate tentang produknya, dia akan melakukan apa? Dia akan terus berinovasi, ya. Inovasi seperti kita tahu dalam bisnis kuliner sangat penting. Begitu kita berhenti mengenalkan menu baru atau jenis layanan baru gitu ya, disitulah biasanya awal kehancuran dari bisnis kuliner gitu. Jadi karena bisnis owner atau foundernya itu passionate about the product, dia tahu produk, keunggulan produknya, dia benar-benar memperhatikan keinginan konsumen, dan itu harus terartikulasi dengan baik di pitch deck ya pada akhirnya ketika komunikasi.
ataupun ya verbal communication dengan investornya. Dan yang terakhir, kalau business owner yang passionate about the product, itu dia akan terus berinovasi gitu ya. Oke, saya punya ini bumbu selanjutnya apa ya, toppingnya apa ya. Dia observe di outlet atau di restorannya, oh ternyata orang ini setelah selesai makan, dia tuh pengen makan yang manis-manis. Dia lihat opportunity itu, oke kalau gitu saya buat dessert yang cocok dengan ini. Atau misalnya ada permintaan bumbu atau rasa tertentu dari existing variants, dia bisa menangkap kesempatan-kesempatan itu. Nah, itulah yang kedua, passionate about the product itself. Ya, berarti gitu. Karena pada gimana? Karena ya, pada apa? karena pada akhirnya yang kita jual adalah ya produknya gitu ya. Selain service yang kita berikan kalau konsumen datang ke outlet gitu. Oke, berarti yang nomor 2 adalah P kedua adalah passionate about the product. Maksudnya apa? Yaitu adalah maksudnya foundernya percaya bahwa produknya unggul dan tahu persis bagaimana buatnya dan tahu keunggulan dan kelemahannya di mana. Jadi dibilang hidupnya sepenuhnya didedikasikan lah untuk si bisnisnya dan produknya. Jadi kalau suka beneran suka gitu kan, dan tapi nggak cuma ngomongin tentang suka dan enak dari diri sendiri sama keluarga aja, tapi juga fokus terhadap konsumen. Jadi produknya itu memang dicocokkan gitu dengan selera konsumen, dan konsumen sukanya seperti apa, dan itu dikombinasikan nanti dengan harga dan dijual di mana. Kemudian yang ketiga itu adalah sisi passionate itu. Jadi yang pertama tadi foundernya percaya produknya unggul dan tahu keunggulan dan kelemahannya. Yang kedua fokus terhadap konsumen, dan poin ketiganya itu adalah terus berinovasi dalam menjalankan bisnis dan produknya. Jadi menangkap semua kebutuhannya dan mungkin di-provide lah dijadiin lah si konsumennya pengen apa, apakah rasa baru, apakah membutuhkan pencuci mulut atau enggak, itu ya sebetulnya ya. Oke, kita masuk ke poin ketiga tadi, karakter pebisnis yang disukai investor. Silakan. Nah, yang tadi kan lebih dari sifatnya itu lebih dari hati lah gitu ya, intention yang dari dalam lah gitu. Nah, sekarang yang ketiga udah masuk agak teknis nih, di mana teman-teman foodpreneur harus tetap mengupgrade. Yang ketiga adalah proper business knowledge gitu. Jadi karakter pebisnis yang disukai investor ketika ngomong proper. Saya nggak bilang advance ya, saya bilangnya proper. Kenapa saya nggak bilang advance? Karena tergantung bisnisnya. Jadi misalnya gini, saya contoh mau invest di suatu bisnis gerobakan. Yang penting buat saya, dia mengerti minimal lah gitu ya, laba rugi, dan laba ruginya juga nggak harus yang canggih-canggih. Yang penting dia tahu bagaimana menghitung uang masuk, uang keluar, cash flow, kapan harus kapan menerima uang dan kapan harus bayar, itu cukup. Karena saya investnya di bisnis gerobakan. Yang resikonya tidak besar, investasinya tidak besar, untungnya juga relatif tidak besar, gitu ya. Tapi kalau saya investnya di bisnis yang lebih besar, outletnya 2, 3, udah menyentuh ratusan atau miliaran investmentnya, proper ini akan lain. Ekspektasi saya terhadap owner atau bisnis kuliner yang akan saya invest lebih tinggi, ya kan? Karena resikonya besar juga. Ketika saya misalnya placement modal, anggaplah sekian ratus juta atau menyentuh miliar, ada risiko bahwa itu hilang. Ini investasi bukan deposito, ya. Ini investasi bisnis bukan deposito. Uang bisa hilang. Itu harus tahu. Makanya proper bukan advance. Kalau advance kan saya berharap dia ngerti P&L, balance sheet, neraca, cash flow, tergantung bisnisnya. Nah, proper itu minimal apa sih? Satu, tahulah cara run bisnis gitu ya. Nah, cara run bisnisnya misalnya perencanaan break even point, di kuantitas berapa sih per bulan dia tuh break even point. Artinya break even point ya mungkin teman-teman bisa baca di salah satu artikel, ketika penerimaan sama dengan pengeluaran cost gitu ya, laporan laba rugi. Jadi dia tahu minimal berapa quantity yang harus dijual, dia tahu dasar-dasar marketing, ya nggak usah yang canggih-canggih, tapi dia tahu kalau misalnya dia pengen meningkatkan penjualan itu apa yang harus dilakukan. Dia mungkin lebih aktif di Instagram, dia mungkin lebih aktif di TikTok, dia bikin promo, buy two get one, buy one get one. Jadi
basic knowledge how to run the business, itu yang satu. Yang kedua juga basic knowledge financial. Jadi jangan sampai kita mau invest, ini ditanya misalnya COGS-nya berapa, atau harga pokok penjualannya berapa. Nggak tahu. Nggak tahu menghitungnya. Jadi gimana? Investor mau invest kan, oke lah dia punya kesamaan purpose gitu ya. Tapi pada salah satu yang dia nilai juga, apakah yang saya investasikan itu akan balik atau enggak. Nah, gimana suatu bisnis bisa memberikan kepercayaan kepada investor bahwa uangnya akan balik dan mungkin plus return gitu ya, kalau dia sendiri tidak bisa menghitung potensi bisnisnya ya. Jadi ini penting nih, udah mulai penting, basic financial. Dan yang ketiga, pebisnis yang bisa istilahnya apa ya, see the bigger picture. Jadi masalah bisnis itu tidak, oh kalau penjualan atau profit jelek, berarti kita harus iklan terus. Solusinya iklan. Nah, ini adalah tipe pebisnis yang belum mampu melihat masalah atau seeing it as a bigger picture. Jadi kalau ada masalah, dicerna dulu ini masalahnya di mana. Kalau profit, apakah penjualannya, apakah cost-nya, gitu ya. Dan bisnis itu bukan masalah matematis 1 tambah 1 pasti 2. Ini ya, bisnis itu skala kecilnya kehidupan ya. Alternatif solusinya itu banyak gitu. Sebelum kita memilih solusinya, kita harus analisa dulu apa masalahnya. Jadi kemampuan untuk see the bigger picture gitu. Jadi kalau saya summary sedikit, yang P ketiga adalah proper business knowledge. Minimal harus tahu gimana cara menjalankan bisnis, dari perencanaan kuantitas penjualan, eksekusi penjualannya, termasuk operasionalnya ya gitu. Jadi kalau owner bukan minimal ya, dia harus tahu kalau misalnya dia jual tahu, prinsip-prinsip dasarnya gitu ya. Oh, tahu ini mentahnya hanya boleh disimpan berapa hari dan simpannya harus di chiller misalnya, begitu di luar berapa lama. Jadi pengetahuan dasar bisnisnya juga harus tahu. Harga minyaknya, proses masaknya, itu juga termasuk di situ. Yang kedua tadi basic financialnya, laba rugi, perencanaan cash flow itu harus penting. Karena kan kalau investor dia pasti nanya, ini kalau saya invest 1 gerobak 10 juta, kira-kira berapa lama balik modalnya? Ya, gitu ya. Payback-nya berapa lama? Misalnya dijawab 6 bulan. Ya. Oke, 6 bulan asumsinya apa? Ya kira-kira 6 bulan lah balik. Apa asumsinya? Nah, udah itu udah ya udah ilfil lah kalau ibaratnya anak muda lagi PDKT gitu, kalau itu udah ilfil. Kalau bisa dijawab nih, saya kasih contoh. Oh, asumsinya 600.000 per hari. Kenapa 600.000 per hari? Oh, lagi puasa misalnya ya. Kalau lagi normal 600.000 per hari itu asumsinya saya buka dari jam 11, siang mungkin sekitar 200.000. 200.000 itu datang dari sekian potong tahu, malamnya sekian potong tahu, 600.000 totalnya per hari. Nah, biaya bahan bakunya itu sekitar 50% misalnya, karena harga tahunya sekian, harga tepungnya sekian, harga minyaknya sekian, gitu ya. Udah dia tahu misalnya gross marginnya 50% atau COGS-nya 50%. Nah, setiap bulan saya bayar orang 2 shift, bayarnya misalnya 3 juta per orang atau 2 juta per orang. Total biayanya akan menjadi halo? Iya. Iya. Tadi agak nge-lag dikit ya. Tadi agak freeze dikit, sorry. Ya. Jadi dia tahu net profitnya. Nah, begitu bisnis kuliner itu, calon yang bisa diinvest itu bisa jawab itu memberikan confidence level. Oh, dia ngerti nih apa yang dia omongin. Nggak sekedar 6 bulan lah kira-kira balik modal, asumsinya nggak jelas. Nah, itu basic financialnya harus tahu. Dan yang terakhir, yang tadi saya sampaikan adalah see the bigger picture. Jadi tidak masalah bisnis itu kita harus analisa secara keseluruhan masalahnya di mana, dan tidak hanya fokus kepada satu hal aja. Misalnya nih ada masalah, oh berarti rasanya kurang enak nih, dia ganti. Padahal belum tentu itu masalahnya. Bisa jadi masalahnya awareness, atau bisa jadi masalahnya proses produksi yang tidak efisien gitu. Itulah P yang ketiga, proper business knowledge.
Proper business knowledge. Aku lain dikit ya. Jadi intinya sih sebenarnya terjemahannya kali ya, proper business knowledge itu intinya si pebisnisnya ini harus mengerti bagaimana menjalankan bisnisnya dari perencanaan BEP, mungkin kayak berapa quantity yang harus dijual untuk BEP, eksekusi penjualan, knowledge di marketing atau mau gimana cara jualannya, kemudian basic knowledge di financial, bisa menghitung potensi bisnis ke depannya. Kemudian Ya. yang selanjutnya itu ada see the bigger picture, artinya bisa menganalisa problem itu dengan apa ya, helikopter view, lebih luas gitu ya, lebih luas pandangannya, dan mungkin dalam hal pemecahan masalahnya juga. Oke, nah sebelum kita lanjut ke poin keempat ya gitu, aku punya satu informasi sebetulnya untuk teman-teman yang lagi pada nonton ya. Nggak apa-apa ya sebentar. Nggak apa-apa ya sebentar ya, sebentar. Nah, jadi pengen ngasih informasi bahwa di Foodies itu di akhir Mei itu nanti kita akan ada sebuah program, itu ada 4 hari bootcamp bisnis kuliner, di mana 35 jam lebih mempelajari dan membuat valuasi bisnis, investor, dan pendanaan dalam bisnis kuliner. Kelas khusus ini hanya diperuntukkan buat teman-teman yang sudah punya bisnis kuliner. Jadi kalau misalnya bisnisnya belum ada atau baru mau bisnis, sepertinya kurang pas kalau ikut di bootcamp ini. Jadi ini hanya untuk yang sudah punya bisnis kuliner untuk scale up your business with investor. Isinya apa aja? Isinya itu nanti teman-teman akan diajarkan dan dibimbing langsung oleh pembuatan valuasi bisnis oleh para mentor yang adalah ada Pak Budi Isman, ada Danis Puntawadi, ada Gito Wahyudi, ada Yusak M. Yahya, ada Mas Ahmad juga, Mas Saiful, dan juga ada Kukuh B. Santoso. Terbatas hanya untuk 28 peserta saja. Nah, jadi teman-teman harus langsung cari informasinya. Nyari informasinya kemana? Itu bisa ke bit.ly/bootcamp foodies /S, itu saya udah pin juga di bawah linknya. Nanti bisa diklik juga di bagian deskripsi IGTV ini ya gitu. Atau bisa langsung tanya-tanya ke WA CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Aku ulangin ya. 0813 1214 7974. Di situ udah aku pin juga, jadi teman-teman mau dicatat monggo, mau di print screen silakan. Langsung di kontak juga boleh. Oke, kita masuk lagi ya. Tadi aku sedikit nge-remind, jadi kali ini buat teman-teman yang baru masuk, baru join, itu tenang aja, IGTV-nya ini tetap akan tersimpan di, rekamannya akan tetap ada di IGTV-nya @foodies.id, nggak akan kita hapus, jadi tenang aja. Nah, jadi yang dari tadi udah diobrolin sama Mas Ahmad itu ada 7 karakter pebisnis yang disukai investor. Nah, karena Mas Ahmad orangnya suka nyingkat-nyingkat, gitu. Jadi kebetulan depannya P semua. Jadi tadi udah ngebahas 3P dari 7P yang ada ya, gitu. Jadi yang pertama purposeful, yang kedua passionate about the product, yang ketiga ada proper business knowledge. Oke, kita masuk ke poin keempat. Silakan. Ya, nah yang keempat ini biasanya mulai merasakan kalau sudah mulai kerja bareng ya dengan investornya. Yang teman-teman pebisnis kuliner harus ingat, ketika mengajak, jadi di benak kita itu ketika kita mengajak calon investor baru, itu jangan sampai di pikiran kita bahwa kita perlu uangnya aja. Jangan sampai berpikiran gitu. Ya, kita perlu uangnya ya untuk expansion. Tapi yang kita perlu juga adalah expertise dan kontribusinya. Ya, gitu. Nah, jadi yang harus dibangun di sini adalah problem solving dan solution oriented. Nah, ini P yang keempat. Nah, apa aja sih yang termasuk di dalamnya? Salah satunya adalah termasuk menjaga komunikasi yang baik, gitu ya. Problem solving and solution oriented. Saya ya pernah dihati atau mungkin pernah observasi juga gitu ya beberapa bisnis. Biasanya kecenderungan orang yang baru diinvest dan belum pengalaman diinvest itu biasanya baru ngobrol sama investor ketika ada masalah. Jadi datang tuh dengan masalah terus gitu ya. Saya ada masalah ini, saya ada masalah itu gitu ya. Tapi tidak diupdate secara reguler. Ingat, ketika investor masuk,
kita sudah tidak lagi menjalani bisnis sendiri dan sudah tidak bisa semaunya sendiri. Gitu ya. Harus ada komunikasi, apalagi misalnya investornya masuk dengan jumlah atau dengan persentase yang lumayan signifikan gitu ya. Jadi komunikasi itu harus dibangun, tidak hanya ketika ada masalah, ada kesempatan, ada opportunity, penjualan bagus, itu regular update ya zaman sekarang ya meskipun tidak bisa physical ketemu kan banyak ya bisa WhatsApp, bisa kirim misalnya ini keadaan outlet, kita ada inovasi baru kalau misalnya investornya bukan yang aktif terlibat dalam manajemen gitu ya. Ini ada kita bikin inovasi baru, minta pendapat untuk apa namanya kesempatan atau risiko-risiko tertentu itu harus dibangun. Jadi jangan sampai ya sekali lagi jangan sampai datang ke investor itu ketika ada masalah doang gitu ya. Lama-lama investor juga ya always come, kamu datang hanya dua ketika perlu uang atau ketika ada masalah. Itu bukan hubungan yang sehat antara investor dengan yang diinvest gitu ya. Jadi kemampuan untuk menjaga komunikasi dengan baik. Nah, problem solving dan solution oriented ini juga ketika kita memang harus berkomunikasi ada masalah, ya, biasakan datang dengan alternatif solution gitu. Jadi jangan sampai terutama antar pemegang saham nih atau antar founder ya. Biasanya percakapannya begini, saya ada masalah ya, menurut kamu solusinya gimana? Nah, udah gitu doang. Jadi kayak lempar gitu. Ini ada masalah, tolong pecahkan masalah ini dong untuk saya, gitu ya. Nah, itu bukan hubungan dengan investor dengan apa namanya dengan bisnis yang sehat. Ketika misalnya ada masalah, analisa dulu situasinya apa, dan ketika diskusi itu sebisa mungkin udah bilang bahwa ini ada permasalahan, misalnya top line penjualan tidak bagus. Menurut saya ada 3 alternatif solusi yang bisa dilakukan. 1, misalnya promosi door to door ke kantor-kantor di sekitar area gitu ya. Atau 2, misalnya melalui promo online. 3, nah. Tapi masing-masing ini ada budgetnya nih. Cash flow kita lagi mepet, kira-kira program mana ya yang kita bisa lakukan. Nah, diskusi-diskusi sehat itu harus dibangun dengan investor. Jangan ketika ini penjualan jelek ya, menurut Bapak solusinya apa? Ya kayak kita cuma lempar masalah aja gitu ya, tanpa memberikan analisa atau alternatif solutionnya gitu. Jadi salah satu atau karakter keempat yang disukai investor dari yang pernah saya jalani juga adalah masalah itu udah pasti datang lah di bisnis ya. Mungkin nggak ada masalah. Bagaimana apa namanya pelaku bisnis kuliner itu problem solving dan solution oriented. Ya, kita ada masalah ini, tapi di balik masalah apa yang kita bisa carikan solusinya, termasuk kesempatan yang misalnya ternyata tersembunyi di balik permasalahan tersebut, gitu ya. Jadi misalnya nih pembatasan PSBB, nah, tapi kan itu di sisi lain kesempatan juga untuk misalnya kantor-kantor yang masuk sebagian, kita bisa apa namanya, kita bisa kerjasama atau kasih sampel untuk big order gitu ya, atau optimalkan channel online delivery gitu. Jadi di balik setiap masalah bisa jadi ada kesempatan, dan karakter yang saya bahas ini adalah problem solving dan solution oriented gitu. Sebenarnya masalah tapi ada kesempatan. Oke. Aku ulangin dikit ya. Jadi yang karakter yang keempat itu adalah P yang keempat adalah problem solving dan solution oriented. Artinya itu mungkin secara garis besar itu adalah menjaga komunikasi yang baik dengan para investor. Jadi pada saat datang ke investor bukan hanya ada masalah aja, tapi bisa diupdate secara periodik. Jadi bahasan dan regular update mengenai kondisi existing bisnis yang sedang dijalani. Apakah itu ada inovasi baru, apakah ada minta pendapat, dan lain sebagainya. Jadi atau bisa juga selain dengan investor, bisa juga dengan sesama pemegang saham ya gitu. Jadi ketika harus datang dengan masalah, itu mungkin lebih ke mindsetnya itu adalah diskusi mungkin ya. Jadi ketika ada masalah,
dibiasakan untuk datang dan ngobrol ketemuan itu dengan alternatif solusi. Jadi harus bisa menganalisa dulu masalahnya. Jadi ketika datang dengan investor atau sesama pemegang saham, itu sudah ada pilihan-pilihan alternatif solusinya. Jadi diskusinya itu lebih sehat lah gitu. Termasuk selain kita bicara tentang alternatif solusi, itu bisa juga termasuk kesempatan yang tersembunyi, tersisip di balik masalah yang ada. Misalnya kayak pembatasan PSBB kemarin kan sebetulnya masalah, tapi sebetulnya pasti selalu ada kesempatan di balik setiap masalah. Oke, kita lanjut ke P ke-5. Silakan. Ya. P yang kelima ini udah masuk ke aspek manajemen, adalah people oriented, ya. Jangan lupa kita menjalankan bisnis itu tidak sendiri, kita perlu tim. Nah, people oriented ini maksudnya apa sih? Salah satunya adalah leadership-nya. Contohnya apa nih? Ketika misalnya apalagi kalau bisnis dalam keadaan sekarang banyak masalah. Terus ownernya bilang, oh iya nih, penjualan jelek karena marketing saya nih nggak bisa bikin program. Nyalah-nyalahin gitu ya. Oh ini salesnya nih, orang operasinya udah saya kasih tahu, nggak bisa. Nah, ketika ada masalah di bisnis ya, jangan lupa sebagai pemimpin, sebagai leader, kita punya tanggung jawab yang jalanin. Tidak melulu, bisa jadi ya, ketika kita ada tim yang underperform, ada kontribusi mereka, tapi pada ujungnya yang bertanggung jawab itu leader atau pemimpin bisnisnya. Bayangkan di depan investor, misalnya lagi diskusi nih, kenapa nih penjualan 3 bulan terakhir? Iya nih, orang operation saya salah-salah melulu, kualitasnya jelek, saya mau... Loh, jangan lupa Anda itu bagian dari bersama. Kalau udah mulai attitude-nya atau perilakunya adalah menyalahkan orang lain, di mata investor saling menyalahkan, itu udah kehilangan confidence gitu ya di mata investor. Itu satu leadership. Jadi take ownership atas masalah atau memiliki rasa tanggung jawab itu. Memang ada permasalahan di bisnis, bukan berarti ditutup-tutupi, kita harus terbuka juga. Kalau memang ada masalah, ceritakan. Saya sudah berusaha misalnya memberikan training, SOP-nya sudah ada, tapi kelihatannya orangnya udah nggak bisa improve lagi. Saya udah ambil keputusan untuk ganti. Dan itu normal gitu ya. Dan jangan sampai juga kita bekerja dengan orang-orang yang memang sudah tidak bisa sejalan lagi. Itu bahaya. Jadi kita udah tahu orang ini nggak perform, terus kita keep di bisnis gitu ya. Jadi people oriented itu bukan berarti orang yang murah senyum, baik ke sana kemari, tapi tidak berani mengambil keputusan ketika tentang orang gitu ya. Karena salah satu masalah terbesar dalam bisnis adalah ketika kita bekerja dengan orang-orang yang underperform atau tidak perform ya, lalu kita melakukan pembiaran, percaya deh itu awal dari kehancuran. Salah satu awal dari kehancuran, banyak sih awal dari kehancuran yang lain, tapi salah satunya ketika kita melakukan pembiaran, orang itu sudah tidak perform, kita lakukan pembiaran. Nah, termasuk juga tidak mendevelop timnya gitu ya. Misalnya contoh gini, kita bisnis baru mulai, anggap tahu 5 gerobak, 10 gerobak. Ya jangan harap bisa dapat kaliber orang dengan gaji yang segitu yang strategik gitu. Ya enggak. Tergantung skala bisnisnya, kita harus cocokin juga. Kita harus tahu di mana kita berada. Tapi ketika bisnisnya besar, source of cash-nya lumayan, kita harus invest. Merekrut orang-orang yang kalibernya memang sudah pada levelnya. Konsekuensinya ya biaya gajinya lain lah gitu ya. Jadi jangan kalau peribahasa Inggrisnya tuh you pay peanut you get monkey. You get nut. Gitu ya. Nut. You pay nut you get nut. Ya, you pay peanut you get monkey. Ya, you pay peanut you get monkey. Iya. Kalau mau kalibernya sesuai, tapi bisnisnya juga harus sesuai. Nah, di situ kemampuan mendevelop, memberikan training, SOP-nya harus dipastikan, itu adalah bagian dari people oriented. Kemampuan memotivasi orang ketika kondisi sulit, dan juga termasuk mengambil keputusan-keputusan sulit. Misalnya nih ya, ambillah contoh nih, sekarang nih usaha kan THR gitu ya. Ya. THR tim gitu. Mungkin usaha lagi cash flow lagi mepet gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa bisnis yang berani mengambil, oke nggak apa-apa cash flow sedang mepet, tapi tim, terutama tim operasional, outlet atau kru itu penting. Kita bayarin THR-nya full, gitu ya. Meskipun memang anjuran, maksudnya dari pemerintah harus bayar full, tapi kan tidak semua bisnis mampu gitu ya. Tapi ketika berkaitan dengan orang-orang yang penting, yang bagian dari bisnis yang kita cintai,
Kita itu Frontliner harus kali. memampukan diri. Frontliner Ya, kali ya memampukan lebih. diri. Betul. Kita harus memampukan diri sehingga orang juga eh, akan meng-appreciate atau menghargai yang bisnis berikan, gitu ya. Ya. Nah, bahasa sederhananya adalah when we pay attention to our people atau ketika kita memperhatikan orang di dalam bisnis kita, ya, orang-orang tersebut akan menjaga bisnis kita agar tetap sukses, gitu. Jadi people oriented ini tidak sekedar baik, ramah, senyum, tapi juga keberanian mengambil keputusan yang sulit ketika harus misalnya mengcoaching orang yang underperform, termasuk keputusan-keputusan yang sulit ketika berkaitan dengan THR gitu ya. Kita harus memampukan gitu ya. Nanti orang-orang di dalam bisnis itu juga akan melihat komitmen kita gitu. Ya. Oke. Headline-nya leadership. Jadi P yang Leadership. kelima yang disukai adalah people oriented. Gitu Sarita. Ya. Oke, aku ulangin singkat aja kali ya, karena ini masih ada 6 sama 7. Oke, mungkin P yang kelima adalah people oriented. Shortcutnya mungkin leadership ya. Jadi menjalankan bisnisnya itu sebagai leader harus bertanggung jawab terhadap semua masalah di mata investor. Jadi tidak saling menyalahkan karena akan membuat hilangnya confidence atau kepercayaan dari investor. Jadi yang dimaksud dengan people oriented sama leadership bukan hanya senyum-senyum aja, tapi bisa juga tapi memiliki keberanian untuk mengambil keputusan di saat-saat sulit ya gitu. Jadi termasuk apa sih misalnya untuk memberikan keputusan, let's say misalkan seperti harus memampukan membayar THR full misalnya untuk si frontliner tadi gitu. Jadi kemudian termasuk juga mendevelop organisasi atau manajemen ketika memang bisnisnya membesar. Jadi harus invest juga ke people dan untuk SOP dan lain-lain. Oke, kita masuk ke P yang ke-6. Silakan. P yang ke-6 ini adalah owner, founder, atau manajemen yang memiliki potential for growth. Nah, potential for growth itu apa? Jadi, kan teman-teman foodpreneur juga memulai bisnis dalam kondisi yang lain-lain ya, gitu ya. Ada yang mulai langsung besar, misalnya karena punya modal, ada yang mulainya dari kecil. Tapi, knowledge, kemampuan, skill, itu harus tetap mengikuti tantangannya gitu. Jadi potential for growth artinya gini, oke, saya sekarang invest kepada usaha gerobakan gitu, misalnya tahu yang baru punya 5, tapi saya tahu sebetulnya 5 itu cuma awal. Dia punya kemampuan untuk mengelola lebih besar. Dia mau belajar. Misalnya contoh ikut kursusnya Foodies, ikut kursusnya yang kelas-kelas yang lain. Dia pengen belajar dan kemampuan atau hunger for knowledge itu akan kelihatan. Oke, sekarang saya tahunya cuma manage 5 gerobak ini, tapi saya terus belajar. Mau mengerti cash flow, mau ngerti operasinya, mau ngerti supply chain-nya, terus juga potential for growth ini juga termasuk continuous improvement ya. Jadi ketika dia ngelihat operation outlet gitu, misalnya dia observe goreng tahu, ini kayaknya nggak efisien ya, nggak bersih. Jadi apa ya, kalau saya ambil istilah singkatnya, obsession for perfection. Jadi gini, kita itu memang ya orang bilang manusia tidak bisa sempurna, ya. Betul. Tapi itu kita arahnya harus ke sana. Jadi kalau misalnya ngelihat outlet nggak bersih, lantai nggak bersih, wastafel ada keraknya kuning, itu jangan, ya nggak apa-apa lah kan harga yang saya jual kan cuma 20.000, nggak boleh gitu. Kita itu harus memberikan yang terbaik ke konsumen, gitu ya. Jadi untuk hal-hal mendasar seperti itu, kebersihan, cara goreng yang rapi, itu harus jadi obsesi gitu ya, obsesi yang sehat ya. Obsession for perfection, memberikan yang terbaik buat konsumen. Nah itu juga termasuk potential for growth. Jadi orangnya mau belajar, jangan lupa usaha gerobak yang sekarang 2-3 gerobak suatu saat bisa 100, bisa 1.000. Kalau orang yang jalanin pengetahuannya segitu-gitu aja atau semangatnya segitu-gitu aja, jangan harap itu 100 atau 200 gerobak bisa dikelola dengan baik ya. Ya kan? Ketika kita mau invest itu kan kita harapan bisnisnya berkembang. Terus kita lihat, ya oke lah dia bisa kelola 5 gerobak, tapi gimana kalau dia kelola 100? Gitu. Nah, potential for growth ini sangat penting. Jadi continuous
orang yang pengen upgrade knowledge-nya terus-menerus gitu ya, selalu cari kesempatan untuk improve, termasuk juga apa ya, obsesi atas perfection produk dan juga service-nya gitu. Oke. Itu P Oke. yang keenam. 6. Yang keenam. Jadi P yang keenam itu ada potential for growth, artinya selalu terobsesi untuk semakin menjadi lebih baik dan menjadi sempurna ya, walaupun tidak akan pernah sempurna memang. Tapi selalu punya keinginan dan semangat mungkin ya untuk selalu belajar ya. Jadi founder dan manajemen, business owner itu selalu harus punya kemauan dan kemauan untuk menjadi lebih besar dan ingin terus belajar ke depannya agar bisnisnya itu terus growth atau membesar. Dan termasuk di dalamnya itu adalah continuous improvement. Artinya mungkin lebih ke bahasa gampangnya terus-menerus kali ya, terus-menerus mencari cara untuk menjadi lebih baik untuk memuaskan konsumen dalam hal produk dan service. Oke, kita masuk ke P terakhir yang ketujuh. Silakan. Nah, P yang terakhir ini sangat relevan dengan kondisi yang sangat menantang 1,5 tahun terakhir ini gitu ya. P yang terakhir itu adalah positive mindset dan action oriented. Nah, ini pengalaman juga nih. Jadi bisa jadi ada satu bisnis, oh ini challenging, semua ada masalah, ini susah. Tiap hari yang diomongin susah, ya susah beneran. Gitu, karena yang diomongin semua tantangan, ini tim saya belum lengkap, ini saya nggak bisa, sekolah belum masuk, yang diomongin masalah melulu gitu. Betul, itu masalah. Tapi kalau sebagai owner bisnis itu mindsetnya nggak positif, nggak cari solusi, jangan harap investornya punya confidence gitu. Nah ini harus juga dibarengi dengan action oriented. Jadi jangan bilang, oh bulan depan saya mau lakukan ini, saya mau inisiasi menu baru yang lebih murah, sehingga online orang lebih banyak pesan gitu ya. Atau kita layanan jemput bola, kita pakai misalnya ya mungkin tenaga penjual yang jemput bola lah, karena puasa mungkin ke perempatan-perempatan kasih penjualan daripada di outlet aja. Sepertinya mungkin sekarang kayak Pizza Hut atau beberapa yang besar juga udah jemput bola kan, dia buka. Itu kan action oriented. Dia tahu, iya kan? Dia action oriented, dia tahu bahwa outletnya mungkin nggak rame, terus dia cari actionnya apa ya? Coba deh di perempatan-perempatan rame, mungkin di puncak gitu ya. Saya pernah lihat ada Pizza Hut, dia buka outlet kecil, lagi rame dia jual, sehingga orang tidak perlu masuk ke outletnya. Jadi istilahnya tantangan ada, tapi dijawab dengan positive mindset itu dan juga action oriented. Dan yang paling penting, getting things done ya. Jadi jangan omdo. Oh saya mau melakukan ini, begitu diskusi meeting selanjutnya, yang kemarin kita diskusikan, promosi udah jalan belum? Banyak masalah itu terus gitu ya. Jangan lupa, kenapa saya ini taruh last but not least, positive mindset itu penting ya. Karena kalau sebagai owner, leader, CEO, kitanya sendiri kelemer-kelemer gitu ya, di depan tim, ya susah ini. Gimana kita punya tim yang semangat gitu ya. Gimana kita punya waiter, punya barista yang tetap senyum, tetap melayani konsumen dengan baik, kalau kitanya udah kelemer-kelemer gitu, udah nggak percaya dengan potensi bisnis kita sendiri. Gitu. Last but not least, itu positive mindset dan action oriented. Ya, berarti mungkin yang dimaksud lebih ke apa? Positive mindset dan action oriented. Kalau apa ya? Kalau dulu sih gue pernah bilang gini, kalau misalnya kitanya aja nggak oke, gimana orang lain bisa oke sama kita? Jadi betul. Itu ya, maksudnya jadi kalau kitanya sendiri tidak semangat, kitanya sendiri nggak punya mindset yang positif, kitanya ngeluh terus ya, bawahnya akan ikut seperti kita, gitu kan? Tapi kalau misalnya si business owner atau foundernya itu selalu bisnis itu kan selalu memang challenging, selalu punya problem, pasti selalu ada ya, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Tapi pada saat yang ketemu orang atau mungkin ketemu timnya, ketemu investor, yang diomongin hanya problem aja, pastinya nanti investor lack of confidence sama kita, kehilangan kepercayaan, dan apalagi
timnya gitu. Timnya makin lemes lagi kalau kita ngomonginnya problem-problem aja. Jadi tantangan atau problem itu harus bisa dijawab itu dengan positive mindset dan action oriented. Jadi selain mindsetnya positif, selain punya semangat, tapi selalu kalau punya ide langsung eksekusi. Mungkin lebih ke sana ya. Jadi once kita dari meeting ke satu sampai meeting ke selanjutnya itu harusnya sudah ada yang dikerjakan dan sudah ada mungkin hasilnya. Apakah itu berhasil atau enggak kan itu urusan kedua ya. Tapi yang paling penting ketika kita punya positive mindset dan punya keinginan untuk mengeksekusi idenya itu gitu kan, dan ngawal sampai muncul hasilnya, itulah yang mungkin yang lebih dibutuhkan untuk business owner, positive mindset dan action oriented. Itu yang paling cukup penting juga lah, walaupun ditaruh di akhir ya gitu, tapi ternyata cukup penting untuk bisa memiliki karakter yang baik dan disukai oleh investor. Nah, oke, ini sebelum akhir live, biasanya kita selalu ada ritual foto bareng gitu. Jadi teman-teman ayo pada diambil handphonenya, pasti udah pakai handphone ya. Ayo dipegang handphonenya, kemudian di print screen. Saya mau turn off commenting dulu. Ayo di print screen, kemudian nanti di print screen dan jangan lupa untuk di-post di IG story masing-masing. Bisa tag ke @foodies.id dan @a.saiful ya. .id ya. .id. Oke, @saiful.id. Jadi A titik dulu, Saiful titik lagi ID. Oke ya teman-teman ya. Kita bergaya dulu. Oh ya, ini memperkenalkan background baru saya yang selama ini belum pernah dipakai gitu kan. Jadi backgroundnya ini kantor beneran. Oke. Nah, mendekati akhir live, aku juga pengen ngingetin buat teman-teman, kita itu IG live ini itu paling lambat itu besok akan kita upload juga di YouTube channelnya Foodies. Dan jangan lupa teman-teman harus subscribe Foodies YouTube channel dan aktifkan tombol loncengnya dan share linknya ke WA group, Telegram group, dan semua grup yang ada. Dan buat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab, itu bisa juga teman-teman bergabung di channel Telegram Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari. Caranya gimana? Kliknya ke t.me/foodies.id. Jadi yang belum punya Telegram, ayo install dulu aja. Karena di sana kita akan post update itu setiap hari ya gitu. Dan juga nanti kita akan update bukan cuma artikel, tapi banyak juga berita-berita seputar perkembangan dunia bisnis kuliner. Oke, nah sebelum kita sebentar lagi mau closing, jadi mendekati akhir live nih, mungkin Mas Ahmad bisa nggak minta closing statement dong, atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi pada nonton di IG Live kali ini. Silakan. Ya, pesan-pesan gini, kalau kita menganggap hubungan dengan investor itu ya, jangan dianggap itu hubungan yang tadi saya udah bilang, jangan hanya dianggap ketika perlu dananya aja atau uangnya, memang ini hubungan jangka panjang ya. Jadi komunikasi penting, dan kedua, kalau kita membangun komunikasi diimbangi ya, tadi kan saya ngomongin ada kombinasi hard skill sama soft skillnya ya. Hard skillnya tentunya pengetahuan, soft skillnya adalah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga komunikasi dan hubungan. Itu akan memudahkan ke depannya, karena peran investor itu tidak hanya dana, bisa jadi network. Bisa jadi ya, daripada menambah pemegang saham, siapa tahu existing investor karena punya confidence, dia lebih berani lagi masukin tambahan dana untuk growth, daripada harus pusing-pusing lagi cari investor lain. Semakin banyak investor, jumlah kepusingan akan juga meningkat. Ya, potensi growth meningkat ya. Growth meningkat tentunya dengan dana yang masuk. Tapi semakin banyak pemegang sahamnya atau semakin banyak investor yang masuk, orang atau lembaga yang harus di-manage itu akan lebih banyak. Semua akan minta update gimana progresnya. Jadi perlakukan sebagai hubungan jangka panjang yang sehat gitu ya. Nah, hubungan jangka panjang yang sehat itu harus gimana? Harus dipelihara. Kalau tanaman harus disiram, itu kan harus dikasih pupuk dari waktu ke waktu. Jangan dikasih
disiram itu hanya sebulan sekali atau setahun sekali, kalau ingat nggak bisa begitu. Jadi hubungan yang baik dengan investor yang membuka lebih banyak kesempatan lagi itu harus dikelola dan dijaga dari waktu ke waktu dengan 7 hal tadi, minimal lah ya, minimal, masih banyak lagi yang lain, minimal dengan 7P yang tadi saya sampaikan. Itu aja mungkin Sarita closing Oke. remarknya. Oke, thank you buat waktunya Mas Ahmad dan thank you juga buat teman-teman yang udah ngikutin IG Live kita di sore hari ini. Masih dalam rangkaian Sedekah Ilmu Bisnis Ramadan Roadshow ya. Jadi semoga semua sharing Mas Ahmad hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur dan tentunya juga balik lagi pahalanya ke Mas Ahmad ya yang udah bagi-bagi ilmunya. Duh, Amin. baik banget deh pokoknya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya juga ingin pamit dan sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Bye. Bye.